Zafira dari kelas 12-8. Aku Fania Amanda Revelina dari kelas 12-8. Saya Sarah dari Putri Akademi dari 12-8 absen 29. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang globalisasi di era sekarang dan dampaknya untuk ekskul Rohis nih. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu perwakilan dari anak Rohis. Bisa dikenalkan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Dani. Ya. Saya Aurelia Syafal Mawila dari Sulawesi. Nah, kita mau tanya-tanya seputar globalisasi, dampaknya dari era ini ke Rohis itu bagaimana sih? Nah, kita dari dampak positifnya dulu nih. Jadi gini, dampak positif globalisasi dari perkembangan ekskul Rohis itu apa aja sih? Bagi saya sendiri, dampak positif dari globalisasi sekarang ini kan globalisasi itu kan perkembangan teknologi ya. Iya. Tentunya kalau dengan perkembangan teknologi, ekskul Rohis itu dengan mudah mengembangkan mengenai nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Oke, dari dampak positif tadi kita bisa menyimpulkan nih kalau misalnya digitalisasi atau modernisasi di era globalisasi ini mempermudah anak-anak Rohis untuk mengembangkan ilmunya, bisa lewat sosial media atau lainnya. Nah, kita lanjut nih di dampak negatifnya. Lalu bagaimana dengan dampak negatif terhadap ekstra Rohis? Saya ingin jawab, kalau dampak negatif di era globalisasi ini bagi Rohis itu kan sekarang itu udah mulai datangnya budaya barat. Nah, itu membuat terkikisnya nilai keagamaan lokal bagi masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, aku mau tanya nih sekarang. Kan tadi kamu bilang sendiri kalau misalnya budaya barat atau modernisasi ya, itu kan masuk. Nah, itu jadinya ilmu-ilmu agama itu terkikis ya. Nah, bagaimana cara kalian anak Rohis untuk tetap mempertahankan identitas ajaran Islam itu padahal sudah banyak sekali budaya barat yang kebanyakan bertentangan sama nilai agama. Nah, itu cara kalian bagaimana? Saya izin menjawab pertanyaan dari Rohisnya. Cara Rohis untuk mempertahankan nilai keagamaan itu dengan cara meningkatkan imannya juga, meningkatkan keimanan anak-anak di 18 ini. Kemudian juga dengan cara mengajarkan keagamaan Islam itu dengan cara modernisasi yang dikenal sekarang. Lewat sosial media ya. Jadi emang untuk mempertahankan ajaran Islam itu juga dari diri sendiri juga ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita di sini mau melanjutin pertanyaan yang tadi. Sebelum melanjutin pertanyaan yang tadi, kita mau perkenalan terlebih dahulu. Namaku Alensyah Putra Jati, nomor absen 7. Aku Aisyah Firmanawati Aurelia, absen 27. Aku Dini Agni, absen 10. Saya Safira Cahyani absen 31. Saya Selamatkan Setiawati, absen 19. Jadi aku mau tanya duluan tentang bagaimana sih Rohis masih bisa relevan dengan keadaan zamannya sekarang yang sudah maju dan juga terkena efek globalisasi itu sendiri. Oke, saya izin menjawabnya. Ini kan bertanya mengenai dampak. Tentunya secara tipenya ini Rohis itu kan mengenai keagamaan. Tentunya keagamaan itu selalu akan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Cuman bagaimana caranya itu kita mempertahankannya dan dengan cara apa kita membiasakan itu dan menjelaskan ke yang lainnya. Oke, makasih. Nah, selanjutnya aku mau nanya, Rohis ini kan termasuk salah satu ekstrakurikuler ya. Gimana sih cara Rohis ini kayak menjalin kolaborasi dan kerjasama antara ekstrakurikuler yang lain? Saya ingin jawab. Mengenai bagaimana kolaborasinya, ini kan Rohis tentunya mengangkat nilai-nilai positif. Nah, mungkin ini bisa sebagai contoh kolaborasi dengan PMN ini. PMN kan juga ada bakti sosial mengenai demam darah ataupun yang lainnya. Itu kan juga termasuk bagian dari kemanusiaan, dan Rohisnya sendiri juga mengajarkan bahwa sesama manusia itu harus saling membantu. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan program kerja antar sesama ekstrakurikuler yang ada nilai-nilai positifnya. Selanjutnya itu apakah Rohis sudah datang sama perubahan zaman sekarang? Saya ingin menjawab ya. Menurut saya itu
belum bisa berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, belum terbiasa berperilaku sesuai ajaran Islam. Jadi sehingga Rois itu kalau misal ada kegiatan yang bersangkutan dengan agama itu rata-rata belum bisa bekerja sama dengan baik, belum bisa melaksanakannya dengan baik. Terus salah selanjutnya itu yaitu karena kegiatan apa saja yang dilakukan tradisi itu menghadapi globalisasi di era sekarang. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan tradisi untuk menghadapi globalisasi di era sekarang. Ini secara jujur aja ya, untuk kan globalisasi itu pasti mulai tentang modernisasi. Nah, secara modernisasi memang dari Roisnya sendiri belum ada kayak contoh kayak konten-konten secara media sosial itu belum ada. Cuman kalau untuk program kerja yang telah dilaksanakan itu ya seperti umumnya aja kayak mengontrol, menghindari dan lain-lain dan biar sana kebiasaan pagi terus ada Pertanyaan selanjutnya, menurutmu itu yang kurang dari sekolah itu apa sih? Kurang komunikasi sebenarnya, kurang kerjasama juga dengan pembina Romisnya, itu sering ya di sekolah Ya, sudah cukup. Jadi sekian dari wawancara kita hari ini, dan saya mewakili yang lain ingin mengucapkan terima kasih karena narasumber berkenan untuk wawancara yang tadi. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.